Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 5 Januari 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Tilang manual bakal diberlakukan kembali, ini tanggapan warga kota Ambon. Tilang manual bakal diberlakukan lagi lantaran semakin banyak pengendara yang memanipulasi plat nomor agar tak tertangkap kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Hal itu pun ditanggapi berbeda oleh warga kota Ambon. Samsudin Adam, salah seorang pengemudi taksi, menanggapi positif akan informasi tersebut. Dirinya menilai kalau proses penilangan elektronik tidak akurat. Pasalnya bisa saja pemilik kendaraan merubah nomor plat. Kemudian terkait kendaraan yang ditilang secara elektronik bisa jadi berbeda domisilinya. Sementara itu Alfaji, salah seorang karyawan swasta, menilai tilang elektronik lebih efektif, efisien, serta transparan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa jalur pembayaran denda tentunya dapat dilihat baik oleh pelanggar maupun pihak terkait. Sedangkan menurutnya tilang manual sudah ketinggalan zaman. Diberitakan sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengancam bakal memberlakukan tilang manual lagi lantaran semakin banyak pengendara yang memanipulasi plat nomor agar tak tertilang ETLE atau tilang elektronik. Menurut Firman, tak adanya penindakan tilang secara manual membuat masyarakat banyak yang melakukan manipulasi plat nomor. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari tilang dengan kamera ETLE. Beta tilang manual dengan tilang online atau tilang berupa apa saja tergantung kesadaran dari masyarakat. Kalau lebih bagus tilang manual, karena kenapa? Itu kita bisa tahu bahwa motor ini yang kita tilang pas sesuai dengan apa yang kita tuju di lapangan. Kalau tilang online itu tidak akurat. Kenapa kita bilang tidak akurat? Karena motor yang kita lihat di kamera itu atau umpamanya platnya sekian. Nah, ketika kita bawa tilang itu atau tilang ke sana, ternyata bukan motor itu, dong ada yang ganti plat nomor, kan bisa saja. Beta lebih ke tilang elektronik karena tilang elektronik ini dia melibatkan semua pihak, jadi tidak ada katong istilahkan kasus penggelapan ataupun calo-calo begitulah. Nah, itu di lapangan itu yang ada dari pihak lantas. Nah, beta lebih ke tilang elektronik karena ini dia melibatkan semua pihak, baik Samsat, lantas, kejaksaan, itu semua terlibat. Jadi dia punya denda-denda tilang itu dia terarah, artinya jalurnya itu terarah, itu bisa dipantau langsung oleh instansi-instansi yang terkait.
Selanjutnya, Tribuners tak kunjung ditemukan. Basarnas Ambon resmi menutup pencarian nelayan desa Tihu Seram bagian barat. Basarnas Ambon resmi menutup pencarian Lamuda Masiri, nelayan asal desa Persiapan Tihu, Kabupaten Seram bagian barat. Lamuda Masiri diduga terjatuh dari perahu miliknya pada Jumat 30 Desember 2022 lalu. Pengumuman resmi penutupan ini dikeluarkan karena setelah 5 hari proses pencarian korban tanpa hasil. Meski begitu, Basarnas Ambon terus menghimbau kepada ABK kapal-kapal yang melintas di perairan SBB dan sekitarnya agar segera melapor jika menemukan tanda keberadaan korban. Diberitakan sebelumnya, Lamuda Masiri, seorang nelayan asal desa Tihu, Kecamatan Hua Mual Belakang, Kabupaten Seram bagian barat, dilaporkan hilang saat pergi melaut pada Jumat 30 Desember 2022. Korban hilang setelah perahu yang digunakan korban untuk pergi melaut ditemukan terdampar di tepi pantai desa tersebut. Korban keluar dari rumahnya untuk pergi melaut dengan perahu ketinting sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Namun setelah itu korban tidak juga kembali sampai saat ini. Basarnas Ambon melaksanakan 2 operasi kecelakaan kapal. Yang pertama, 1 orang nelayan yang mengalami lost contact di perairan Seram bagian barat atas nama Lamuda. Pelaksanaan operasi berjalan selama 5 hari dari tanggal 31 Desember 2022 sampai tanggal 4 Januari 2023. Pelaksanaan operasi 5 hari, namun korban tidak ditemukan, sehingga operasi dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan pemantauan. Mudah-mudahan ada informasi dari masyarakat sehingga operasi kembali dilaksanakan. Yang kedua, operasi kecelakaan kapal, 1 kapal katinting yang tenggelam di Pulau Samlaki dengan POB 4 orang, 1 orang selamat dan 3 orang dalam proses pencarian. Basarnas Ambon yang ada di Posar Samlaki telah bergerak menuju RKK bersama tim SAR gabungan, dan berdasarkan laporan kepala desa bahwa 3 orang korban telah berhasil ditemukan oleh masyarakat dan langsung diproses evakuasi ke desa Meyano dalam kondisi selamat, sehingga 4 orang korban telah ditemukan dalam kondisi selamat, sehingga operasi dinyatakan selesai. Demikian, terima kasih. Barang itu ada cari yang jatuh tuh. Ayo Pak. Ya. Oke Pak. Aku tadi dia mengakai, bangun dong lewat dia tuh. Oh, itu rompong kah orang mengail? Rompong kah? Belum dibayar, nakes kecewa dengan Dinas Kesehatan Maluku dan Rumah Sakit Suharjo Lantamal 9 Ambon. Relawan tenaga kesehatan nakes COVID-19 mengaku kecewa dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Rumah Sakit Angkatan Laut Suharjo. Pasalnya, dana klaim jasa COVID-19 belum juga dibayarkan setelah hampir 2 tahun bekerja sebagai relawan di Rumah Sakit Alternatif LPMP dan BPPP. Salah seorang relawan nakes COVID-19, Marlin Nanulaita, kepada tribunambon.com menjelaskan sudah mengajukan klaim dana sejak tahun 2020 lalu. Barulah dana tersebut dikucurkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di 28 Desember 2021. Hanya saja Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Suharjo tidak mengkomunikasikan perihal tersebut dengan nakes di bawah naungannya. Alhasil, dana miliaran itu dikembalikan lagi ke kas negara pada 30 Desember 2021. Menurutnya, Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. FX Suharjo berat hati membayarkan jasa nakes sehingga mereka enggan berupaya agar dana tersebut kembali.
Karena dari awal pertemuan Kemenkes Republik Indonesia dengan Komisi 4 DPRD Maluku, manajemen Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Suharjo mengaku tidak dapat mengurus dana tersebut dengan alasan terikat peraturan. Malin juga mengaku setiap rapat yang membahas jasa klaim COVID-19 ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku tidak pernah muncul untuk memberikan penjelasan. Diberitakan sebelumnya dana klaim jasa COVID-19 belum dibayarkan. Sejumlah tenaga kesehatan mengadu ke Gubernur Maluku Murad Ismail lewat surat terbuka. Surat terbuka itu dituliskan dalam spanduk berukuran kurang lebih 2 kali 1,5 meter yang dipasang pada pagar kantor Gubernur Maluku. Tepatnya di bawah baileo ucapan Hari Raya Galungan milik Gubernur Maluku Murad Ismail dan istrinya. Dalam spanduk surat terbuka, tenaga kesehatan meminta dengan tegas pemerintah daerah Maluku, Dinas Kesehatan, dan Rumtikal Dr. Suharjo agar segera membayar hak-hak nakes yang menjadi relawan di Rumah Sakit Alternatif, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan BP3. Dalam surat terbuka itu, para tenaga kesehatan menuntut pihak yang bertanggung jawab tidak boleh diam dan acuh dengan masalah ini. Pasalnya para nakes sudah mengabdi selama masa pandemi dengan taruhan nyawa. Untuk gaji relawannya memang atas prima, sudah tidak ada urusan lagi dengan gaji relawan. Yang sekarang persoalannya ini jasa pengklaiman COVID-19, Rumah Sakit Alternatif, LPMP sama BP3 yang di bawah pengampunya itu Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. FX Suharjo wilayah 9 Ambon. Ya. Terus gimana jasanya belum dibayar? Itu kenapa sampai bisa gitu? Persoalannya ini ketika Katong menjalankan pengklaiman itu pada tahun 2020 dan jasanya itu dibayar oleh Kemenkes itu pada tahun 2021 bulan Desember tanggal 28. Namun tidak ada konfirmasi dari pihak Rumah Sakit Angkatan Laut untuk Katong sebagai para nakes atau koordinator bahwa gajinya dananya sudah masuk. Mereka setor lagi ke kas negara pada tanggal 30 Desember 2021 tanpa ada konfirmasi. Berarti jasa yang pertama tidak dibayarkan ya? Ya, tidak ada. Oh, tidak ada. Terus yang dituntut ini kedua ini gimana? Yang dituntut kedua ini juga sampai sekarang belum ada tanggapan dari pihak Angkatan Laut. Mereka kayak seakan-akan tidak dengan berat hati untuk membayar jasanya nakes karena mereka awal dari pertemuan sampai terakhir kemarin bulan Desember dengan pihak pusat itu mereka cuma berpegangan pada mereka punya peraturan-peraturan. Yang jadi pertanyaan Katong sebagai nakes, kalau Bapak dong di bawah naungan peraturan-peraturan dan meminta Katong para nakes untuk tetap bersabar, mau sampai kapan Katong bersabar? Karena ini bukan baru 1-2 bulan tapi sudah hitung tahun. Nah, terus kalau Bapak bilang Bapak dong di bawah peraturan, ini kewajiban Katong, hak Katong punya. Kenapa Bapak dong harus tahan? Seharusnya Bapak dong harus berupaya biar di bawah peraturan, tapi harus berupaya apapun yang terjadi Bapak dong harus kembalikan itu hak Katong. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Cuaca membaik, besok pelayaran perdana Sabuk Nusantara 103 di 2023. Kabar baik bagi pengguna jasa penyeberangan antar kabupaten kota di Provinsi Maluku. Setelah hampir 2 pekan, kapal jenis Perintis Maluku milik PT Pelni cabang Ambon tidak berlayar lantaran cuaca buruk di perairan Maluku. PT Pelni kini mengizinkan kapal Perintis untuk bertolak sesuai rute pelayaran. Salah satunya KM Sabuk Nusantara 103 tujuan Tual, Elat, Molumaru, Larat, dan seterusnya. Untuk harga tiket yakni tujuan Tual seharga 33.000 untuk orang dewasa, sedangkan anak-anak seharga 25.000 dan bayi 3.000 rupiah.
Tujuan Elat seharga Rp34.000 untuk orang dewasa, anak Rp26.000 dan bayi Rp3.000. Tujuan Molu seharga Rp39.000 untuk orang dewasa, anak Rp31.000 dan tiket untuk bayi seharga Rp3.000. Tujuan Larat seharga Rp41.000 untuk orang dewasa, anak-anak Rp32.000 dan bayi seharga Rp4.000. Tujuan Rumain seharga Rp41.000 bagi orang dewasa, anak Rp33.000 dan bayi Rp4.000. Tujuan Somlaki Rp41.000 untuk dewasa, tiket untuk anak-anak seharga Rp35.000 dan bayi masih di harga Rp4.000. Tribunnews 583 kasus perceraian terjadi di Pulau Ambon sepanjang tahun 2022. ...583 kasus perceraian terjadi di Pulau Ambon sepanjang tahun 2022. Ratusan kasus perceraian itu berdasarkan data yang dihimpun tribunambon.com dari Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Agama Ambon. Di tahun 2022, kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Negeri Ambon sebanyak 184. Sementara di Pengadilan Agama Ambon sebanyak 399 kasus perceraian. Dari 399 kasus tersebut, 134 berasal dari talak suami dan 265 gugat cerai dari istri. Angka perceraian tersebut meningkat dibanding tahun 2021, yakni sebanyak 550 kasus perceraian. Tercatat 344 kasus di Pengadilan Agama Ambon dan 206 kasus di Pengadilan Negeri Ambon. Diketahui Pengadilan Agama Ambon mengurusi perceraian yang pernikahannya dilaksanakan dengan agama Islam. Sementara Pengadilan Negeri Ambon melayani perceraian yang pernikahannya non-Islam, yakni agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu. Pengadilan Agama Ambon, Tommy Asram yang juga hakim di Pengadilan Agama Ambon menjelaskan peningkatan perceraian menandakan dua hal. Hal positif yakni masyarakat semakin sadar akan hukum, namun sebaliknya meningkatnya perceraian menandakan kualitas ketahanan rumah tangga di Ambon yang semakin menurun. Ya, untuk tahun ini ada peningkatan bila dibanding dengan tahun kemarin. Jadi dari sisi data yang telah diterima itu sekitar 399 ya. Dari 99, jadi ada peningkatan. Peningkatan ini dari sisi kesadaran hukum sih, dari sisi kesadaran hukum bisa dianggap suatu hal yang positif. Tapi dari sisi keutuhan rumah tangga bisa dinilai bahwa ada suatu kemunduran dalam berumah tangga dari manusia kita, artinya para masyarakat yang mempunyai keluarga mungkin dari sisi kualitas ketahanan rumah tangga mungkin semakin menurun sehingga terjadi peningkatan perceraian. Nah, rata-rata perceraian itu akibat karena pertengkaran. Yang paling tinggi ya Pak? Ya, pertengkaran itu bisa saja pertengkaran dari yang macam-macam akibat pertengkaran itu. Yang jelas pertengkaran itu karena emosi kan, emosi itu karena apa? Mungkin ada faktor-faktor yang membuat menjadi emosi istri, suami atau menjadi emosi, apakah pertengkaran itu karena ada gangguan pihak ketiga, dan kebanyakan sih perceraian itu ya dari itu, gangguan pihak ketiga, bertengkar terus. Kalau sudah ada gangguan dari pihak ketiga ya sudah sangat rumit untuk rumah tangga itu bisa rukun. Kalau gangguan pihak ketiga dari sisi keluarga itu masih bisa, karena kalau masih bisa kita damaikan, apalagi ada mediasi kan. Tapi kalau dari sisi gangguan pihak ketiga dari sisi
yang mungkin yang suami sudah ada kecantol dengan yang lain, atau mungkin sebaliknya, itu sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Viral aksi heroik seorang ayah jemput putrinya pakai longboat kalau terlambat turun kapal. Beredar sebuah video di TikTok memperlihatkan aksi seorang ayah kala menjemput pulang putrinya yang terlambat turun dari kapal. Video yang diunggah akun TikTok @tony itu menampakkan seorang pria parubaya mengenakan kaos oblong berwarna hitam dan celana pendek berwarna putih melaju dari pesisir pulau menuju ke arah kapal. Si pengemudi longboat itu mengambil sisi kiri kapal dan menikung sebelum akhirnya mencapai geladak kapal untuk mengambil sang putri. Dalam video berdurasi 1 menit 17 detik itu diunggah @tony dengan caption terlambat turun dari kapal ketika kapal bertolak dari pelabuhan. Seperti yang dituliskan uploader dalam video tersebut, perempuan yang dijemput itu sempat menangis saat kapal lepas sandar dan terus melaju keluar pelabuhan. Lucunya begitu turun dari kapal dan menaiki longboat, perempuan itu baru bisa tersenyum dan melambai ke arah penumpang lain yang sedari tadi menemaninya menunggu jemputan. Ada lagi akun @littleking996 yang terharu dengan aksi heroik sang ayah terhadap putrinya. Ia berkata, "Sehat selalu Pak, dia yang dijemput bapaknya, aku yang mewek terharu." Hal yang sama dituliskan user lain, "Emang ayah nggak ada obat? Kalau anak ceweknya udah nangis, pahlawannya langsung datang alias ayahnya." Sementara pengguna lain menyoroti keahlian pria yang belum diketahui identitas lengkapnya itu. Video yang diunggah dengan penunjuk lokasi di Kulur, Pulau Saparua, Maluku Tengah, Maluku itu telah disukai lebih dari 600.000 pengguna TikTok. Dipenuhi 17 ribuan komentar dan disimpan oleh 28 ribuan akun. Serta dibagikan sebanyak 3.771 kali. Terupdate Kamis 5 Januari 2023. The days are getting longer now and down, watching Christmas movies till it's evening. As I lay there zoning out, I wonder why we rush around, return to work and all the stressful deadlines. In frozen ground my heart can't grow, it needs warmth for the seeds I've sown, to begin that diligent search for the sun. I assume I'm not the only one who takes it slow till there's more sun. Or are those just the sad? The days are getting longer now, but I still feel like laying down. Tribuners, berita viral tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 5 Januari 2022. Saya Tanita Parisina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.